Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Yurasa Fitri akan menjelaskan tentang Sigmund Freud, yaitu tentang agama dan kepribadian. Baik, saya akan menjelaskan tentang Sigmund Freud, yaitu tentang agama dan kepribadian. Nah, yang pertama yaitu tentang biografi Sigmund Freud. Ia lahir di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 di Eropa Tengah di bawah kekuasaan kerajaan Austro-Hongaria. Nah, pada waktu itu keluarganya adalah penganut agama Yahudi, dan ayahnya ini seorang pedagang, dan ia menikahi 2 wanita. Dan Freud ini adalah anak pertama dari istri yang pertama. Nah, Freud ini pindah ke kota kerajaan Vienna bersama keluarganya, dan tempat ini adalah tempat dia menetap dan bekerja hampir sepanjang usianya. Nah, di sana itu agama masyarakatnya yaitu Kristen Katolik, dan sedangkan keluarga Freud ini adalah agama Yahudi, tapi mereka tidak terlalu menunjukkan kesolehannya. Nah, lalu orang tua Freud ini sadar akan keyahudiannya, sehingga selalu merayakan upacara atau Passover atau perayaan Yahudi untuk memperingati dari perbudakan orang Mesir. Nah, lalu ia wafat di London pada tanggal 23 September 1939. Nah, sebelum ia meninggal pada tahun 1923, Freud ini terkena penyakit kanker, yaitu kanker rahang, dan pernah dioperasi sampai dengan 30 kali. Nah, selanjutnya yang kedua, ia dibesarkan di tengah konflik kekuasaan Nazi. Nah, pada waktu itu, dia hanya keluar dari kota Vienna ini setahun menjelang kematiannya, yaitu ketika serbuan pasukan Nazi ke Austria yang memaksanya mengungsi ke Inggris. Nah, lalu yang ketiga, latar belakang pendidikannya adalah lulusan kedokteran, berminat pada penelitian, membuka praktek privat, dan meneliti pasien-pasiennya. Nah, Freud ini dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Pada sewaktu dia sekolah menengah, Freud adalah seorang siswa yang berbakat. Ia belajar bahasa Yunani, Latin, dan Ibrani. Ia selalu ranking tertinggi. Nah, pada tahun 1873, ia menjadi mahasiswa kedokteran di Universitas Vienna. Ia mulai meneliti anatomi dan psikologi, dan kemudian dia meneliti otak manusia. Nah, selanjutnya, Freud ini bertemu dengan Joseph Bernard, yaitu ia pergi ke Paris untuk mempelajari penyakit saraf dari Jean-Martin Charcot. Nah, atas kunjungannya ini menjadi titik balik bagi karirnya karena berhasil menggugah minatnya untuk kajian psikologi, pikiran daripada psikologi murni terhadap otak. Dan ia kembali ke Vienna untuk melanjutkan penyelidikannya tentang penyakit mental. Nah, kemudian pendekatan yang dilakukan oleh Freud ini yaitu pendekatan percakapan, di mana ia menggunakan pendekatan ini ketika menangani pasien. Nah, pada waktu itu sebagai contoh, Freud ini sukses menangani kasus gangguan saraf, yaitu perilaku irasional seseorang yang berada dalam kesusahan dengan menggunakan metode hipnotis atau sekadar menemani mereka mendiskusikan penyakitnya. Lalu, pada tahun 1902, ia membentuk kelompok organisasi profesional berupa masyarakat Vienna atau Vienna Psychological Society. Anggotanya yaitu Otto Rank, Karl Abraham, Alfred Adler, Carl Jung, Ernest, dan Jonas. Nah, pada tahun 1902 ini, ia membentuk kelompok organisasi, yaitu dengan mendirikan beberapa jurnal, sehingga psikologi perlahan-lahan berubah dari metode dan
sekedar ide-ide kreatif menjadi sebuah perintis jalan bagi investigasi. Nah, yang berikutnya yaitu tentang karya-karya Freud. Nah, yang pertama yaitu periode pertama pada tahun 1895 sampai 1905, yaitu sebagai awal terbentuknya teori psikoanalisa, yaitu yang dimana merupakan penemuan yang paling fundamental adalah peranan dinamis ketidaksadaran dalam psikis manusia, karena pada waktu itu psikis disamakan dengan kesadaran. Nah, yang kedua yaitu tentang periode kedua, yaitu 905 sampai 920, yaitu tentang pendalaman teori psikoanalisa. Di mana periode pendalaman teori psikoanalisa ini di tengah kesulitan-kesulitan, ia melanjutkan pekerjaannya dan memperluas penelitiannya dalam bidang medis. Lalu yang ketiga yaitu periode ketiga pada tahun 1920 sampai 1939, yaitu tentang revolusi radikal dalam ajaran Sigmund Freud, yaitu di mana pengembangan dari unsur-unsur yang sebenarnya terdapat dalam karangan-karangan pertama, yaitu seperti di seberang prinsip kesenangan pada tahun 1920. Nah, selanjutnya yaitu dalam bukunya The Interpretation of Dreams pada tahun 1900, menurut Freud yaitu mimpi manusia selalu mengundang keingintahuan. Yang kedua yaitu mimpi lebih penting, tidak sekedar keingintahuan. Dan yang ketiga yaitu mimpi memperlihatkan banyaknya aktivitas. Nah, pada waktu itu Sigmund Freud ini mengamati bahwa mimpi manusia selalu mengandung atau selalu menggambarkan. Dan Taylor juga menganggap bahwa pengalaman alam mimpilah yang menyebabkan orang primitif percaya kepada roh-roh. Lalu tentang komponen kepribadian. Nah, komponen kepribadian ini yang pertama ada ID, yaitu sumber utama energi psikis yang ada sejak lahir, di mana gedung atau gudang simpanan kepada segala bentuk dorongan atau tenaga. Contohnya yaitu bayi menangis, ingin menyusu. Bayi tidak akan berhenti jika ia tidak diberi susu. Nah, unsur ID ini dalam diri anak-anak adalah berusaha memperoleh kenikmatan tanpa memperdulikan bagaimana hendak memperolehnya. Dan yang kedua yaitu ego. Ego ini yaitu beroperasi mengikuti prinsip realita atau berkembang dari ID agar mampu menangani realita, di mana prinsip realita itu dikerjakan melalui konsep sekunder, di mana berpikir realistik, menyusun rencana, dan menguji apakah rencana itu menghasilkan objek yang dimaknai atau yang dimaksud. Cara kerjanya sebagian besar pada daerah operasi ego beroperasi di dalam sadar dan tak sadar. Nah, yang terakhir yaitu tentang superego, yaitu berkembang mengikuti nilai-nilai, di mana beroperasi memakai prinsip idealistik sehingga lawan dari kepuasan ID dan prinsip realisasi dan ego. Superego ini berkembang dari ego dan seperti ego tidak mempunyai energi sendiri. Lalu tentang struktur kesadaran manusia. Yang pertama yaitu tentang sadar. Sadar yaitu berisi semua hal yang pernah dicermati pada saat tertentu. Hanya saja sebagian kecil saja dari kehidupan mental seperti ingatan, persepsi terhadap suatu hal, perasaan, dan pikiran. Yang masuk ke dalam tingkat kesadaran, semua proses yang terjadi pada tingkat kesadaran ini merupakan hasil dari penyaringan dari stimulus tersebut.
Lalu yang kedua tentang prasadar. Apa sih prasadar itu? Prasadar ini yaitu available memory atau ingatan siap, di mana tingkatan ini menjadi jawaban dalam tingkatan ini menjadi jawaban antara sadar dan tak sadar, yaitu tingkatan prasadar berisi tentang materi-materi yang berasal dari sadar dan tak sadar. Dan lalu yang terakhir tentang ketidaksadaran. Apa sih ketidaksadaran itu? Nah, ketidaksadaran itu yaitu merupakan tingkatan terdalam dari struktur kesadaran manusia. Menurut Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, melainkan sebuah kenyataan yang empirik. Nah, menurut Freud juga, insting menjadi faktor pendorong utama psikologis sejak manusia dilahirkan. Selanjutnya yaitu dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu insting. Insting ini ada insting mati dan insting hidup. Yang kedua yaitu penggunaan energi psikis, dan yang terakhir yaitu kecemasan. Nah, selanjutnya yaitu tentang mekanisme pertahanan. Apa sih mekanisme pertahanan itu? Yaitu strategi di mana mendistorsi kenyataan yang digunakan oleh ego untuk membentengi diri dari kesadaran atas materi-materi yang ditimbulkan dari adanya kecemasan. Yang pertama ada rasionalisasi, yaitu merujuk kepada usaha mencari alasan atau rasional bagi menerangkan sebab-sebab kegagalan. Yang kedua yaitu ada pemindahan, di mana individu memindahkan impuls atau dorongan yang mempunyai matlamat kepada matlamat lain. Yang ketiga yaitu ada proyeksi, yaitu usaha mekanisme bela diri yang membalikkan keinginan atau kelemahan kepada orang lain. Yang keempat ada sublimasi, yaitu mengganti dorongan jika tidak diterima di masyarakat. Yang kelima yaitu ada pembentukan reaksi, yaitu menggelakkan konflik yang berlaku dalam diri kita. Selanjutnya yaitu ada introjeksi. Apa sih introjeksi itu? Yaitu mengambil nilai-nilai dan usaha, ciri-ciri orang lain dan dijadikan sebagai dirinya. Nah, lalu ada fantasi. Fantasi itu apa sih? Yaitu jika dorongan sukar dilaksanakan, individu lebih cenderung berangan-angan. Seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu ada kompensasi, yaitu strategi helan bela diri yang populer. Nah, selanjutnya adalah agresi, yaitu usaha merealisasikan kekecewaan yang dialami. Selanjutnya ada regresi, yaitu strategi helah bela diri yang mendorong manusia menyorot kepada zaman silamnya. Selanjutnya yang terakhir ada represi, yaitu melupakan sesuatu yang mengecewakan ataupun membebankan perasaan-perasaannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.